bawa gitu ya, bata satu enggak. Pengusaha batu bara juga enggak mau dikubur pakai tongkang. Saya punya teman punya pabrik semen, ngomongnya semen aja tiap ngobrol. Saya nanya kenapa sih ngomong semen terus? Gak tahu gimana saya dengan semen itu sejiwa. Allah. Terus gimana nanti kalau meninggal mau dicor? Oh gak mau. Gini aja lah supaya ada kenangan, kepalanya dicor pakai ember, gak mau. Semuanya milik Allah, benar? Makanya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Itu yang enak tuh. Jangan cuma lihat pemandangan, aduh pemandangan indah ciptaan Allah. Ai suami ciptaan siapa? Tapi kenapa menciptakan seperti ini? Nggak boleh ngomong gitu. Tapi dulu ciptaannya nggak gini-gini amat. Nggak boleh. Halo. Enak Bu, kalau udah makin kenal ke Allah, makin yakin semua milik Allah, kita nggak akan lagi kagum sama dunia ini. Malah suka jadi kasihan. Sekarang mobil yang sangat mewah, itu kan kerennya sebentar. Tapi kalau meninggal ke kuburan, coba jenazah pakai mobil itu enggak? Enggak, pakai mobil jenazah masjid, ya kan? Ya, yang itu dipakai supir. Ketemu lagi enggak dengan mobil ini? Ketemu di yaumal hisab nanti. Waduh, gayanya sebentar, hisabnya bisa ngejongkeng nanti. Mikir. Makanya Ibu Bros punya berapa? Dihisab, ha? Kepala 1, kerudung 100. Kalau udah ingat Allah, tahu ini titipan Allah, pasti nanti dihisab oleh Allah. Jadi baca Quran itu yang paling penting mengenal Allah. Baca Quran itu yang penting mengenal apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tapi saya nolong baca tuh boleh. Memang keuntungannya baca Quran tuh walaupun gak ngerti dapat pahala kalau ikhlas. 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim, kalau ikhlas 190 kebaikan. Al-Baqarah kalau ikhlas berapa pahalanya? Berapa? Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau ikhlas bacanya maka melakukan 1/4 juta kebaikan dalam tempo 1 jam 1/4 ya. Makanya orang yang membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, jin kabur, setan gak mau ngedeketin, sihir gak mempan. Gitu Bu, walaupun belum ngerti. Tapi kalau ngerti ditambah belajar, maka selain dapat pahala, dapat hidayah. Makanya baca Quran Ramadan ini selain menghatamkan Al-Quran, juga hatamkan terjemahnya supaya dapat hidayah. Al-Fatihah sudah hafal belum? Artinya. Ayat kursi sudah hafal belum? Artinya. Harusnya baca ayat kursi itu setan tuh lari, bukan kita sambil lari. Waduh, ayat kursi sambil lari, aneh kata setan teh. Kami yang lagi lari, jadi bareng larinya. Bu, Pak, Ramadan ini khatamkan artinya, ya. Setuju? Baca ayatnya, baca juga artinya. Beda karena segala sesuatu itu tergantung hidayah, petunjuk. Sudah tahu belum Fatihah doa yang dimintanya apa? Dari segitu panjang 7 ayat tuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji
bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi yang pertama tentang Allah ya. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengurus, yang mengembangkan alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Asmaul Husna. Duhai Allah yang maha pengasih, semua diurus oleh Allah. Yang maha penyayang adalah pemberian yang spesial bagi orang beriman. Kalau makanan, orang Israel juga dicukupi perasaan, tapi orang beriman, Ar-Rahman Allah dipilih yang bagus-bagus saja. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Ya, kita mengakui bahwa akan ada akhir nih dari hidup ini dan kita akan ada dapat balasan yang seadil-adilnya. Ingat ya, bahwa dunia ini cuma ujian, kesempurnaan balasan itu di yaumul qiyamah, dan orang yang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk surga, itu sukses. Ali Imran 185. Kalau di dunia enggak ada yang asli sukses ya, ujian aja. Gejala-gejala sukses udah kelihatan, tapi sukses yang asli. Kalau sukses di dunia seperti apa? Hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Hayatan thayyibah itu adalah orang yang episode apapun dia bisa menikmati. Dipuji, dicaci, sehat, sakit. Karena hidup kan pasti begini terus. Enggak ada stres-stresnya. Waktu dipuji, ini ujian, dia tawadu. Waktu dicaci, ini ujian, saya harus sabar, gugur dosa. Waktu lapang, sempit, nah orang yang hayatan thayyibah ini, berapa? An-Nahl 97, kuncinya 2, iman dan amal soleh. Makanya kalau nyari bahagia dari penampilan, enggak akan bahagia bu. Baru juga dandan, ini menceng jadi enggak bahagia. Ini lipstik kena hidung jadi enggak bahagia. Udah pakai gulu mata palsu, coplok sebelah jadi gini. Ibu, emang kalau punya tas mahal pasti bahagia? Suatu saat saya ngobrol sama Igun, siapa Iban Gunawan, pas lagi lihat masjid di Jepang beliau ikut. Saya nanya, Igun katanya punya tas mahal, gimana sih rasanya punya tas? Katanya kursi aja harus punya kursi khusus. Belum lagi gerimis ya kan, belum lagi ada yang ngedupak, stres. Yang paling getir bu, ibu udah capek-capek mahal, disangka KW, bisa perang. Di akhirat dihisab tuh, dihisab. Nah makanya kembali ke yang tadi, baca Quran, pahami artinya, ya itu akan jauh lebih nikmat karena Quran itu petunjuk, huda, al-furqan, pembeda, kemudian syifa, obat, rahmat. Pokoknya kalau baca Quran dengan niat ikhlas dan benar itu akan berubah. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Nabi Musa punya tongkat, mukjizat membelah laut. Para nabi yang punya mukjizat, selesai mukjizatnya dengan wafatnya nabinya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kita dapat kebaikannya. Makanya membaca, gimana kalau terbata-bata? 2 pahalanya, pahala baca dan pahala belajar. Kalau sudah lancar, bersama malaikat. Jadi memang luar biasa. Pahalanya akan luar biasa. Dan bu, kalau kita baca Quran walaupun gak ngerti, ya itu hati itu dibuat tenang. Asal ikhlas. Kalau orang-orang yang gak ikhlas, gak diterima sama sekali oleh Allah. Karena orang yang kedua, nauzubillah, dihisab adalah orang yang belajar Quran dan membacanya, tapi tidak ke sorga karena ketika dilihat, kadzab, dusta kamu ingin disebut qari'ah. Jadi ingin penilaian orang. Makanya kalau mau baca Quran nanti bilang begini aja. Ya Allah,
Wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, saya niat membaca Quran ini karena Engkau. Jadikan setiap huruf yang saya baca benar-benar Engkau ridho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Gak apa-apa. Jangan ngetawain. Emang orang bisa langsung lancar? Emang doanya stakar kebek, ayo pas mulai gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, dan jangan meremehkan. Rabbi shrahli sadri, Yasin, shadaqallahul adzim, gak apa-apa.